warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi CCNA part 1, yaitu pada sub-materi Port Security. Nah, ini dia materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama kita masuk ke apa itu Port Security. Seperti namanya, security artinya mengamankan, dan port itu artinya interface. Saya bahas dengan menggunakan contoh kasus ya. Misal di sini kita tambahkan 3 server. Lalu terdapat satu PC sebagai klien untuk pengujiannya. Seperti ini ya. Ini kita ganti juga namanya. Ini kita ganti menjadi server 3. Ini server 2. Kemudian ini ganti menjadi server 1. Bisa teman-teman lihat ya. Server 3 ini terhubung pada FA0/1, server 2 terhubung pada FA0/2, dan server 3 pada FA0/3. Nah, misalkan terdapat hacker yang ingin mencabut port FA0/1, misal di sini saya tambahkan satu PC lagi yang akan berperan sebagai hacker. Seperti ini misal. Nah, portnya yang FA0/1 ini kan pasti pindah ke hacker ini ya. Maka gunanya port security itu kita bisa mengkhususkan misal port 0/1 ini hanya untuk server 1, sehingga nanti ketika port tersebut dipindahkan dan dia ingin mengirim paket ke switch, itu portnya akan mati teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, kita buat dulu IP untuk device-device ini ya. Untuk server 1 IP-nya 192.168.50.1, server 2 IP-nya 50.2, server 3 IP-nya 50.3, dan untuk klien IP-nya 50.4. Oke, sudah. Sekarang kita coba kirim paket dan semuanya harus successful ya. Oke, successful semua ya. Sekarang kita konfigurasi port security-nya. Di sini kita buka switch-nya, kemudian kita masuk ke mode privilege dan mode global configuration. Sebelum itu, kita jadikan mode akses dulu pada port 0/1 sampai 3 ya, dengan komen interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Oke, kemudian mungkin kita coba dulu pada server 1 ya. Berarti server 1 saya FA 0/1. Kita masuk ke FA 0/1. Lalu kita ketikkan switch port security. Kita enter dulu, kemudian kita masukkan komen lagi switch port security MAC address. Nah, di sini kita masukkan MAC address-nya server 1. Untuk cara melihatnya, kita buka server 1-nya, kita ke config, lalu ke fast ethernet 0. Nah, ini dia MAC address-nya, bisa kita copy. Kemudian kita masukkan di komen ini, seperti ini. Kemudian kita coba enter. Oke, jadi maksud dari komen ini adalah bahwa yang diperbolehkan di FA0/1 adalah hanya server 1. Lalu kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Angka 1 ini tergantung berapa komputer yang akan mengakses servernya ya. Misal ada 2 ya, berarti pada komen MAC address-nya kita masukkan MAC address komputer satunya lagi, agar menjadi 2. Kemudian kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown, yang artinya ketika kabel tersebut dicabut dan dipasang ke hacker, lalu hacker ingin mengirim paket, maka portnya akan mati. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke pengujian port security violation shutdown. Di sini kita cabut FA0/1, kita pasang ke hacker. Kita klik fast forward ya agar hijau. Sebelum mencoba kirim paket, kita setting IP untuk hackernya dulu. Berarti untuk IP-nya 50.5 ya. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya jadi mati, warnanya merah. Ini tandanya mati ya. Kita cabut lalu pasang lagi pada server 1. Perhatikan ini masih mati, kita coba nyalakan ya. Kita buka switch-nya. Ini kita masuk ke mode privilege dan global configuration terlebih dahulu. Baru kita masuk ke interface FA0/1. Nah, untuk menyalakannya kita pakai komen shutdown, baru no shutdown. Oke, di sini statusnya sudah up. Kita coba cabut lalu pasang lagi ke hacker. Kita tekan fast forward. Kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, perhatikan ini langsung mati ya kabelnya, langsung merah. Kita coba lihat di switch. Kita exit dulu. Kemudian kita ketikkan do show port security interface FA0/1. Nah, di sini ada
keterangan last search address yang artinya address inilah yang tadi mencoba melakukan hack. Jadi di sini terdeteksi ya, seperti itu. Kita lanjut ke MAC address sticky. Oh iya, ini teman-teman pindahkan dulu kabelnya yang tadinya kan di hacker. Teman-teman pindahkan dulu ke server 1 ya. Kemudian teman-teman nyalakan lagi dengan komen seperti tadi yang shutdown baru no shutdown. Jadi teman-teman sebelumnya saat kita mengkonfigurasikan port security itu kan kita mendefinisikan MAC address-nya ya. Nah, pada MAC address sticky ini nanti kita tidak perlu mendefinisikan MAC address-nya. Karena pada konfigurasi MAC address sticky itu kita membuat agar port yang pertama kali terhubung pada port FA0/1 itu akan langsung terdeteksi. Nah, sekarang kita coba konfigurasinya. Kita coba pada server 2 ya. Di sini kita buka switch-nya. Di sini kita masuk ke interface FA0/2. Lalu kita ketikkan switch port security. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port security MAC address sticky. Kita enter. Lalu kita ketikkan switch port security maksimum 1 saja. Kemudian baru kita enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Oh ya, untuk violation ini ada 3 jenis ya, yaitu ada protect, restrict, dan juga shutdown. Untuk restrict dan protect itu nanti portnya tidak mati, tapi semua paketnya itu akan diblokir. Oke, kemudian kita coba exit. Lalu kita lihat dengan komen to show port security interface FA0/2. Oke, di sini masih belum terdetek ya. Ini masih 000 sticky-nya. Kita coba kirim paket dari server 2 ke klien dulu. Oke, kita coba buka lagi switch-nya. Kita masukkan komen seperti tadi lagi. Nah, di sini maksimum MAC address dan total MAC address-nya sudah 1 ya. Oke, kita coba pindahkan kabel yang FA0/2 ini ke hacker. Lalu kita kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini langsung mati ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan MAC address-nya. Kita lanjut ke mencoba violation protect. Kali ini kita coba pada server 3. Server 3 berada pada FA0/3. Kita buka switch-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/3. Lalu kita nyalakan switch port security. Kita enter. Kemudian kita lanjut lagi switch port security MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation protect. Kita enter. Nah, apa sih bedanya protect dan restrict? Kita coba lihat di do show port security interface FA0/3. Nah, di sini ada security violation count ya. Untuk protect ini tuh akan tetap 0, tapi untuk restrict itu akan bertambah. Maksudnya orang-orang yang mencoba menghack itu akan terjumlah di sini di security violation count. Oke, kembali ke konfigurasi. Nah, ini belum kedetek ya sticky-nya. Kita coba kirim paket dari server 3 ke klien agar kedetek. Oke, di sini successful. Kita buka lagi switch-nya. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini sticky-nya sudah terdeteksi. Sekarang kita coba uji, kita close. Kita cabut kabel server 3, kita hubungkan ke hacker. Kita klik fast forward. Kemudian kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini valid tapi portnya tidak mati teman-teman. Jadi seperti itu bedanya. Kita lanjut ke mencoba violation restrict. Nah, tadi pada violation shutdown setelah dihack itu kan kita harus menyalakan lagi kabelnya ya. Nah, kalau pada protect dan tadi kan kabelnya ini ada di hacker. Nah, ketika saya kembalikan ke server 3, nanti teman-teman nggak perlu nyalain lagi karena masih nyala. Jadi seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, kembali lagi ke pembahasan violation restrict. Untuk percobaan kali ini kita akan coba tambahkan satu server lagi dengan IP 50.6 ya. Kita tambahkan. Oke, sudah. Kemudian kita buka switch. Ini kita exit dulu. Kita masuk ke interface FA0/5 ya kalau saya. Kita jadikan mode akses. Lalu kita konfigurasikan sama seperti sebelumnya ya. Hanya saja kita ganti violation-nya menjadi restrict. Switch port security, switch port security MAC address sticky, switch port security maksimum 1, switch port security violation restrict.
Oke, kita coba kirim paket agar terdeteksi ya. Oke, di sini successful ya. Kita coba cek. Oke, di sini sudah terdeteksi. Kita coba uji. Kita pindahkan kabelnya dari server 4 ke hacker. Kita klik fast forward. Kita coba kirim paket ya. Oke, di sini valid dan kabelnya masih nyala. Kita coba cek pada switch-nya. Nah, di sini violation count-nya 1 ya. Artinya terdapat 1 paket yang diblokir atau terdapat 5 paket dari MAC address lain yang sudah didaftarkan. Nah, kita kembalikan lagi kabelnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita pada materi kali ini. Untuk pembahasan pada CCNA part 1 sudah selesai sampai di sini. Untuk selama ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan terima kasih. Oh ya, kalau ada kalimat yang kurang jelas juga seperti biasa ya, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.